Satu poin selain communication tadi, decision making. Makin besar nilai proyeknya, makin besar juga tuntutannya gitu ya. Mindset mereka mesti dibangun, mereka interdependent satu sama lain. Tapi kalau udah interdependence itu akan lebih synergize. Jangan lupa selain proyek, ngelola orangnya juga. Nah ini yang menurut aku perlu dikembangkan oleh every project leader. Kalau menurut saya, feedback yang heart to heart, memberikan satu feedback, masukan. Nah yang ketiga, memberikan support. Disinilah servant leaders-nya besar sekali, penting saat ini. Good day Avenuers, welcome back to Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Bagaimana kabarnya Avenuers? Semoga dalam keadaan sehat semua ya Avenuers. Nah Avenuers seperti biasa kembali lagi bersama saya Dani yang akan menemani Avenuers. Kita sharing-sharing kembali bersama narasumber hebat di episode kali ini. Nah Avenuers, di episode kali ini kita mengangkat tema Be a Better Project Leader. Di samping saya sudah ada seorang leader hebat, Mas Hari Pramono. Sekarang beliau sebagai professional eksekutif and leadership coach yang sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang leadership, kemudian HR dan juga bisnis, baik di perusahaan nasional maupun di perusahaan global. Selamat pagi Mas Hari. Pagi Mbak Dani, pagi Avenuers. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mas Hari, di zaman sekarang entah yang dulu-dulu pun juga di setiap organisasi pasti butuh seorang leader. Nah, kan banyak juga yang bilang bahwa kesuksesan organisasi itu juga ada peran penting dari seorang leader. Bahkan di dunia rumah tangga pun ada yang bilang harus nahkoda itu penting untuk menjalani kesuksesan bahtera rumah tangga. Juga ada yang bilang begitu kan. Nah, Mas Hari, leader yang seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan dalam mengelola proyek? Leader seperti apa dalam sebuah project? Satu, projectnya dulu kita lihat. Nature project itu kan temporary, ada time limitnya. Ya. Biasanya agak unik projectnya. Untuk project apa, nature-nya beda-beda banget. Dan tentunya project itu kan ada apa ya? Ada predecessor, ada successor, ada aktivitas-aktivitas yang interrelated. Nah, kalau ngelihat nature of project seperti gitu, nomor satu sih leadernya harus sama tadi, nahkodanya harus satu kan ya. Artinya kalau kita bicara nahkoda, tujuannya apa? Tujuan project apa harus clear banget buat leadernya untuk diturunin ke teman-temannya. Lalu resources yang dibutuhkan oleh sebuah project itu si leader mesti bisa provide kepada timnya atau dia minta kepada para sponsornya gitu ya, minta pada sponsornya. Jadi resources tadi termasuk budget, skills ya. Lalu yang nggak kalah penting adalah action plan-nya. Action plan-nya yang memang itu yang menggerakkan semua visi tadi kan ya dengan orang-orang yang ada. Nah, poin yang ketiga tadi yang aku lihat adalah interrelated activities. Nah, karena project ini kan menurut aku lebih challenging daripada kalau kita ngelola leadership di sebuah organisasi. Kenapa? Karena stakeholdersnya kan banyak kan. Iya betul. Kalau proyek kan ada sponsor, ada seller, ada buyer, banyak banget gitu ya. Nah dari sisi situ communication skills buat si project directornya atau project leadernya itu udah harus keren banget dibandingin dengan normal leader ya. Itu sih yang aku lihat ya, membangun communication dengan semua stakeholdersnya. Karena ada kemungkinan banget ini potensial friction yang besar antara satu stakeholders dengan stakeholders yang lain. Saya kembali ke kesuksesan project yang Mas Hari sebutkan tadi, penting untuk meng-create target. Berarti seorang leader itu harus punya skill dalam meng-create target, kemudian bagaimana dia menerjemahkan target itu kepada resource yang ada di bawah dia. Kemudian Mas Hari tadi juga sudah sempat menyatakan bahwa communication skill itu sangat penting terutama untuk berkomunikasi dengan stakeholder yang banyak dalam proyek ya Mas Hari. Lalu
ada skill lain nggak Mas Hari yang sangat penting untuk dalam mengelola project yang harus dimiliki oleh seorang leader? Satu poin selain communication tadi, decision making. Ya, decision making itu penting banget. Kenapa? Karena kan dalam sebuah project hambatannya itu banyak banget, dan si leader ini mesti berani ngambil keputusan itu walaupun hasilnya belum tentu yang seperti yang diharapkan. Nah, kemampuan ini yang harus dimiliki oleh seorang project leader. Nah, plus kemampuan tambahannya, kalau pada saat decision-nya hasilnya nggak bagus, dia mesti langsung bisa melakukan recovery plan-nya. Itu yang cukup challenging kalau menurut aku dalam sebuah project. Oke, berarti kegagalan project itu juga menjadi salah satu tantangan besar ya, bagaimana untuk mitigasi agar proyek tidak gagal begitu ya Mas Betul. Hari. Boleh deh ditanyakan kita sebagai project leader, ya, tanyakan ke diri sendiri berapa banyak project yang kita 100% on time, on quality, on budget. Mungkin nggak ada yang tunjuk tangan. Karena banyak banget tadi tantangan-tantangan yang membuat jadi delay itu. Nah, dalam hal ini memang harus berani nih seorang project leader untuk introspeksi diri bahwa misalnya, oh gue udah pengalaman 20 tahun jadi project leader. Doesn't mean I'm perfect, I'm very good gitu. Tapi potensi aku bikin kesalahan itu gede. Selain tantangan terkait kegagalan proyek tadi, ada nggak Mas Hari tantangan lain bagi seorang leader dalam mengelola proyek dan bagaimana cara seorang leader itu mengatasinya, Mas Hari? Aku coba melihatnya dari perspektif diri sendiri dulu sebagai project leader ya, karena semuanya buat aku berangkat dari dari diri sendiri dulu. Kalau kita bisa atasi itu, biasanya problem-problem yang lain akan lebih mudah. Satu apa? Satu adalah tadi perubahan project yang cepat dan pressure-nya yang cukup besar dari stakeholders. Pasti tuntutannya banyak banget. Makin besar nilai project-nya, makin besar juga tuntutannya gitu ya. Nah, bagaimana mengelola stres seperti ini, pressure seperti ini menjadi satu hal yang perlu dilakukan oleh si project leaders-nya. Gimana caranya? Menurut saya individually different. Kalau saya dulu di masa muda, kalau saya lagi stres gitu, saya exercise, saya doing something yang exhaustive sehingga saya bisa recover. Sekarang beda nih, umur makin panjang ya, saya banyak introspeksi diri, lalu minta feedback dari teman, lalu juga tadi merenung deh, ya sambil zikir, sambil doa gitu. Caranya macam-macam tuh. Nah, itu menurut saya dari self mesti dilakukan. Terus kedua, supaya tantangan kegagalan yang mungkin besar sekali, kita mesti bisa break it down into small portion. Jadi ada project misalnya, project yang agak besar kita breakdown. Nah, breakdown yang kecil-kecil ini kita mesti kasih timeline juga. Ya, misalnya timelinenya seminggu, maksimum 2 minggu harus kelar, baru ngerjain yang lain. Itu sih yang cara untuk buat aku yang praktis banget ya ke diri kita sendiri dan keluarnya dengan dua hal itu at least ya, mengelola diri dan kedua mengelola project yang kompleks, besar, disimplify, dan disimplify ini kita kasih timeline 1-2 minggu selesai. Oke, berarti tanggung jawabnya besar sekali ya Mas Hari bagi seorang leader, harus bisa memanage dirinya sendiri dan juga dengan timnya begitu ya Mas Hari. Lalu dalam suatu kesuksesan proyek Mas Hari, apakah hanya peran leader saja yang penting atau tim proyek itu juga sama pentingnya dengan seorang leader Mas Hari? Semuanya dong, semuanya pasti jalan dong ya. Jadi saling apa? Nah, ada satu, saya menyebutnya apa ya? Kematangan sebuah tim di dalam proyek ini. Mindset mereka mesti dibangun, mereka interdependent satu sama lain. Jadi nggak bisa stand alone, jalan masing-masing gitu, nggak bisa banget. Jadi mereka harus benar-benar interdependency. Nah, menurut saya this is the highest maturity dari sebuah tim. Kalau timnya masih independence, masih merasa jago sendiri, nanti silo gitu ya. Tapi kalau udah interdependence itu akan lebih synergize.
kemudian Mas Hari, semua orang kan bisa untuk mencapai posisi atas, tapi semua orang tidak bisa menjadi leader yang baik. Nah, bagaimana cara meningkatkan leadership skill bagi seorang project manager, Mas Hari? Ini menarik nih. Jadi kalau aku lihat satu studi dulu ya dari Harvard Business Review, itu mereka nyebut corporate citizen have to find their hearts gitu ya, more or less kayak gitu. Tepatnya quotation-nya nggak pas banget. Artinya gini, kita leader, sebelum jadi leader pun kita seringkali hidup dalam situasi yang kompetitif banget. Nah, sehingga kita seringkali beri porsi peran hati kita itu lebih sedikit daripada peran logik dan peran, kalau saya ibaratkan head, hand sama kaki gitu ya, itu perannya lebih banyak di head-nya, heart-nya kurang. Nah, menurut saya itu perlu yang dibangun oleh seorang leader, apalagi saat ini dengan tim millennials yang banyak baperan gitu kan ya, yang banyak yang wah pengen cepet semua, terus kalau merasa left behind ya udah gitu, hilang aja gitu ya. Nah, ini ngembangin peran hati di dalam mengelola project-nya, mengelola project, karena yang ngerjain project ini kan orang ya. Jangan lupa selain project, ngelola orangnya juga. Nah, ini yang menurut aku perlu dikembangkan oleh every project leader. Tapi sebetulnya boleh nggak dalam suatu project, khususnya di leadership, itu menggunakan hati, Mas? Misalnya nih, di suatu organisasi atau katakanlah di suatu project, ada bawahan yang tidak menyukai leadernya, atau sebaliknya leader yang kurang menyukai bawahannya. Itu bagaimana cara mengatasi itu, Mas? Tadi saya sedikit ingin sampaikan bahwa peran logik itu biasanya besar, peran hatinya nggak cukup besar. Nah, ini yang mesti digedein dalam mengelola project secara keseluruhan, karena we deal with people kan. Nah, boleh nggak kita baperan sama anak buah kita, atau kita sebagai anak buah baperan sama atasan? Menurut saya that's very human. Buat saya bukan boleh atau nggak boleh, tapi that's the fact. Itu sejatinya kita pasti ada rasa seperti itu. Nah, cuma yang ingin saya garis bawahi adalah kita sadarkah perilaku kita seperti itu. Nah, kesadaran ini, atau kalau bahasa saya itu by design, ya, saya nggak menyukai seseorang, tapi saya by design. Nah, setelah selesai, saya reconcile sama dia. Kemarin dulu gue begini, nggak suka sama lu karena ini ya, untuk mencapai ini. Sekarang we are good, kita salaman lagi gitu. Jadi nggak kebawa terus. Nah, jadi awareness, atau kalau yang bilang by purpose, by design, itu harus ada. Karena kalau nggak nanti jadi meledak-ledak, impulsif, akhirnya kena ke personalnya, bukan ke performance-nya. Nah, itu yang susah, Mas Hari. Bagaimana kita menyadari misalnya ada orang yang kurang berkenan dengan sikap kita atau sebaliknya. Nah, itu gimana cara untuk kita bisa sampai menemukan, oh saya sadar saya salah misalnya gitu. Bagaimana tips dari Mas Hari? Ya, ini aku pernah dapat pertanyaan nih, Mbak Dani. Menarik banget. Har, orang itu ngomelan kayak gitu by design or by karakter? Karakternya atau desainnya? Terus saya jawab, to my knowledge, it's a character. Wah, kalau karakter akan susah banget ya diubahnya ya gitu. Betul. Kan ya. Seperti gitu kan. Tapi selalu ada jalan, selalu ada jalan. Saya yakin banget ya, di setiap situasi pasti ada jalannya. Di setiap kesukaran ada kemudahan gitu. Nah, salah satunya adalah kalau menurut saya feedback yang heart to heart, memberikan satu feedback, masukan. Kalau saya orangnya ngeselin nih, tapi no one of you tell me I'm ngeselin banget. Jadi saya nggak sadar kalau saya ngeselin, saya terus aja kelakuan ngeselinnya gitu. Tapi pada saat Mbak Dani duduk ngasih tahu saya, Har, lu tuh ngeselin banget. Tentunya caranya minta izin ya, Har, ya, ngasih feedback dulu ya gitu ya. Minta izin lah kalau hal yang sensitif kayak gitu. Insya Allah bisa sih kalau dengan feedback itu. Apalagi kalau feedbacknya diberikan oleh orang-orang yang di sekeliling dia, bukan hanya atasan, bukan hanya bawahan, tapi kolega juga, artinya 360 degree lah. Dan apalagi kalau yang memberikan feedback orang yang punya influence ke dia, biasanya hasilnya lebih pas. Oke, berarti daripada ngobrolin di belakang, mendingan minta izin untuk memberikan feedback secara langsung ya, Mas Hari ya. Yeah. Untuk biar sama-sama enak gitu ya di kedua belah pihak begitu ya, Mas Hari. Nah, tipsnya, karena nggak mudah buat semua orang memberikan feedback, tipsnya adalah start dari fakta aja. Karena fakta kan somehow netral tuh, ya.
data, fakta, netral, lalu kita sampaikan persepsi kita mengenai kejadian tersebut, lalu kita invite persepsi dia mengenai kejadian terus, akhirnya muncul dialog, akhirnya feedback bisa lebih enak disampaikan. Oke, siap. Nah, Avenuers bisa nih dipraktekkan langsung tips dari Mas Hari. Mas Hari, kita kembali lagi ke project nih Mas Hari. Di istilah dalam project sekarang kan ada yang lagi tren, yaitu agile. Nah, dalam agile project management sendiri ada yang dikenal dengan istilah servant leader. Sebetulnya menurut Mas Hari, apa sih yang dimaksud dengan servant leader dan bagaimana cara kita untuk bisa menjadi seorang servant leader, Mas Hari? Oke, aku mencoba meletakkan servant leaders ini pengertiannya, ini bagian dari peran leaders. Satu, pastinya leaders mesti memberikan directions. Sebagai nakoda mau kemana nih kita, mau ke pelabuhan mana gitu ya. Lalu kedua, mereka mesti perlu memotivasi, mengontrol, memanage ya. Nah yang ketiga, memberikan support. Disinilah servant leaders-nya besar sekali, penting saat ini. Buat saya saat ini, servant leadership ini dibutuhkan lebih besar porsinya daripada periode sebelumnya. Kenapa? Karena situasi perubahan yang cepat banget, pasti orang gampang bingung deh, ya. Nah, sehingga dibutuhkan support yang lebih besar. Nah, itu kalau saya kaitkan dengan kinerja, itu peran support ini besar sekali. Kenapa? Karena ada satu pakem. Performance sama dengan motivation dikali ability dikali support. Nah, di sini peran servant leadership-nya. Kalau motivasi sama ability lebih banyak ditentukan oleh si individunya, peran si leaders-nya ada, ya, tapi nggak terlalu besar. Tapi supporting ini bisa menjaga tiga-tiganya supaya performance bisa bagus, gitu. Mas Hari, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya bersama Avenuers di episode kali ini. Boleh sebelum kita tutup, Mas Hari memberikan closing remarks kepada teman-teman Avenuers kalau mau memberikan tips misalnya bagaimana cara kita menjadi leader yang baik khususnya dalam kesuksesan project, Mas Hari. Ya, tipsnya saya coba lihat dari paradigm perspektif. Jadi saya melihat as a leader kita mesti berpikir bahwa paradigm shifting-nya mesti kita kuatkan. Kalau dulu saya ingat banget bahwa lo karyawan tim lo mesti kerja untuk kesuksesan company gitu ya. Nah, sekarang shifting-nya untuk terkait dengan servant leadership tadi, bagaimana kita sebagai leader membuat karyawan kita bisa thrive, ya, bisa berusaha sebaik mungkin. Karena dengan mereka berusaha sebaik mungkin, project kita, performance company kita akan jempol, akan bagus. Itu sih paradigm shifting-nya. Siap, terima kasih Mas Hari sekali lagi. Boleh dicatat Avenuers tips dari Mas Hari tadi untuk diaplikasikan di dalam proyeknya masing-masing. Mas Hari sekali lagi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing di tengah kesibukan Mas Hari. Sama-sama. Terima kasih. Baik Avenuers, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bagi yang masih ingin bertanya-tanya bisa isi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Avenuers. Kita jumpa lagi di episode projection berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih banyak.